Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Wafik Ayudyanto dengan NIM 230913871104 dari kelas 2023D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai single single phase, half wave dan juga full wave. Yang pertama, di sini menggunakan beban resistor terlebih dahulu. Untuk komponennya, di sini saya menggunakan power GUI, RMS block, AC voltage source. Saya menggunakan peak amplitude 200 volt sesuai dengan modul 3. Lalu voltage measurement di restore dengan settingan resistance ROM-nya 0,001, forward voltage 0,8, 500, dan seperti berikut. Itu ada scope dan display. Untuk resistor sendiri saya menggunakan 182 sesuai dengan modul 3. Setelah itu putaran. Berikut untuk hasil nilai simulasinya. Untuk arus DC-nya 0,01567, di out-nya sekian, di DC-nya RMS. Kita lanjut untuk gelombangnya. Lanjut untuk lihat pada gelombangnya. Di sini bisa terlihat untuk gelombangnya dengan menggunakan beban R, gelombang output hanya muncul saat CR diberi pulsa dan sumber AC positif. Tegangan output berbentuk potongan sinus positif yang tergantung pada sudut penyulutan. Semakin besar sudutnya, semakin kecil bagian gelombang yang muncul di output. Selanjutnya, untuk rangkaian single phase half wave menggunakan beban resistor dan induktor. Untuk komponennya di sini saya menggunakan masih sama persis dengan yang beban, hanya menggunakan beban resistor tadi, yaitu AC voltage source yang sedang modul 3 yaitu 200 volt. Resistornya masih sama 182 dan nilai indukansinya di sini 0,7. Bedanya di sini saya menggunakan tambahkan induktor dengan nilai indukansi 0,7 sesuai dengan modul 3. Sekitaran. Berikut untuk nilai hasil simulasinya. Untuk VDC-nya 1,6, PLMS bisa terlihat seperti pada layar ini, dan untuk gelombangnya sendiri seperti ini. Untuk rangkaian yang menggunakan resistor dan juga induktor, gelombangnya menyebabkan arus tertunda dan tetap mengalir walaupun input negatif. Gelombang arus menjadi lebih halus dan output tampak seperti potongan sinus positif yang melebar ke setengah siklus berikutnya. Masuk lagi seperti ini. Lalu untuk yang terakhir, single phase half wave control dengan beban
dengan tambahan beban kapasitor. Untuk komponennya masih sama seperti sebelumnya, hanya saja di sini ditambahkan kapasitor dengan nilai kapasitansi 10 pangkat 6. Untuk nilai sendiri, seperti nilai hasil simulasi seperti yang terlihat pada layar. Kita lanjut untuk melihat arusnya. Gelombangnya, untuk gelombang dengan tambahan beban kapasitor, output dengan tegangan ini menjadi lebih rata atau lebih menyerupai DC tergantung nilai kapasitansi dan bebannya. Untuk gelombang satu lagi. Oke, untuk selanjutnya kita lanjut untuk yang full wave-nya. Untuk rangkaian full wave seperti ini. Bedanya di sini menggunakan 4 thyristor. Untuk komponennya kurang lebih masih sama seperti rangkaian average tadi. Dan untuk parameternya saya menggunakan masih sama juga 200 volt untuk sumbernya. Untuk parameternya seperti ini, parameter thyristor, dan nilai resistornya juga masih sama seperti dulu juga, yaitu 182 ohm. Sekarang ini bisa dilihat untuk nilai hasil simulasinya sekitar dapat IDC 16 sekian, VR-nya masih 140, dan aku referensi itu 141,5. Untuk gelombangnya sendiri seperti ini, gelombang yang hanya menggunakan resistor memiliki bekerja secara bergantian, satu untuk bagian positif dan satu bagian negatif. Outputnya terdiri dari 2 potongan, gelombang positif ke setiap siklus AC tergantung sudut penyulutannya. Ini gelombang selanjutnya. Selanjutnya menggunakan beban resistor dan induktor. Nilainya masih sama dengan yang tadi, hanya saja di sini ditambahkan induktor dengan nilai induktansinya 0,7. Bisa dilihat untuk hasil simulasinya, untuk RMS-nya 0,7 sekian, IDC-nya 0,6 sekian, S140 terlihat naik dari rangkaian sebelumnya yang hanya menggunakan resistor. Ini adalah bentuk gelombangnya. Bentuk gelombang dari hambatan resistor dan juga induktor sama seperti beban RL pada setengah gelombang, tapi konduksi bisa lebih berlanjut karena tidak ada jeda antar gelombang positif. Harus menjadi lebih kontinu mendekati bentuk DC saat indukasi tinggi. Seperti ini untuk gelombangnya. Lalu untuk yang terakhir, menggunakan beban RC. Di sini bedanya hanya ditambahkan beban kapasitor dengan nilai kapasitansi 10 kali 6 93, dan komponen yang lainnya masih sama. Sini distorsi 200 volt menggunakan thyristor.
Untuk hasil simulasi sendiri seperti ini. Untuk bentuk gelombangnya, kapasitor mengisi di kedua sisi AC sehingga outputnya menjadi lebih halus. Ripple tegangan berkurang tergantung nilai C dan bebannya atau resistornya. Sekian video dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.